Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya Lukman Tifa Perwira, dosen dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam rangka pemenuhan tugas unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah perilaku organisasi yang merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan di semester genap bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini saya pilih karena perilaku organisasi merupakan mata kuliah dasar di minat bidang keilmuan saya, yaitu psikologi industri dan organisasi. Mata kuliah ini mempelajari dinamika individu dalam setting kerja dan mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan sistem berinteraksi untuk mencapai efektivitas kinerja organisasi. Topik bahasanya meliputi karakteristik personal, sikap kerja, motivasi, persepsi dan pengambilan keputusan, tim kerja dan kepemimpinan, komunikasi, desain organisasi, serta budaya kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan teori dasar perilaku organisasi yang mengkaji pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap kinerja organisasi. Serta mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku kepemimpinan dalam praktek kerja kelompoknya. Mata kuliah ini diselenggarakan secara sinkron melalui pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali. Termasuk di dalamnya evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dibawakan melalui pendekatan active learning, di mana selain mahasiswa mengikuti perkuliahan secara aktif, melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, mahasiswa juga akan belajar dengan turun langsung ke lapangan untuk mempelajari dinamika individu dan dinamika organisasi secara langsung dalam tugas kelompok. Untuk asesmen dalam mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa metode, yakni yang pertama dengan kuis dengan bobot 10%, tugas individu analisis kepemimpinan dengan bobot 15%, evaluasi tengah semester 30%, evaluasi akhir semester 30%, dan proyek kelompok analisis budaya organisasi sebesar 15%, dengan total keseluruhan 100%. Dan berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dalam kelas pada pertemuan kelima yang membahas topik stres kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dulu kuliah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, sudah siap kuliah semua ya? Minggu lalu kita sudah belajar sesuatu, ini akan kita tambah lagi. Tapi saya ingin ngecek semangatnya dulu ya, kesiapannya. Sudah siap? Siap. Coba buktikan dengan duduk siap, gerak. Ya, duduk siap ya. Nggak apa-apa, kita awali dulu dengan posisi siap. Ya. Ada juga duduk santai. Duduk santai, gerak. Nah, santai aja. Tapi kita awali posisi siap dulu ya, karena nanti lama-lama sih santai sendiri gitu ya biasanya. Ya. Tapi kita awali dulu dengan posisi terbaik dulu ya, biar enak kita belajarnya. Oke, nah kayak gini kan enak ya, nyaman. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan belajar sesuatu hal yang baru lagi, kita lanjutkan dari pembahasan minggu lalu. Apa yang teman-teman ingat yang kita pelajari minggu lalu? Tentang apa? Kita belajar tentang apa? Perilaku kerja positif. Oke, Kaila. Apa saja yang kalian ingat? Nah, Kaila sudah kasih kode nih, perilaku kerja positif. Yang kalian ingat apa saja? OCB. Apa OCB? Organizational Citizenship Behavior. Organizational Citizenship Behavior. Oke, good. Apa lagi? Yuk. Coba dulu ya. Employee engagement. Oke, apa lagi? Kepuasan kerja. Kompak ya kalian ya. Kepuasan kerja, job satisfaction. Oke, apa lagi? Komitmen. Good. Oke, apa lagi ya? Apa ada yang belum? Satu lagi yang belum. POS. Nah, POS. Apa singkatannya? Nah, Kaila tadi udah. Ada yang ingat POS apa? Nah, Perceived Organizational Support. Good ya. Itu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita akan belajar soal apa sih sebenarnya stres itu? Cemas dan bingung. Cemas, bingung. Oke, good. Membuat seperti apa? Jenuh. Oke. Cemas, bingung, jenuh. Nggak fokus. Itu berarti situasi yang seperti apa? Kondisi yang seperti apa?
negatif. Ya, kondisi yang nyaman atau enggak kalian mengalami itu? Enggak nyaman. Ya. Nah itu kondisi negatif, kondisi tidak nyaman. Nah itulah definisi stres ya. Jadi ketegangan ya yang membuat situasi tidak nyaman dalam diri kita, membuat situasi negatif tadi, bingung, jenuh, apalagi tegang, panik gitu tadi ya, menghadapi semester baru. Itu semua adalah kondisi tidak nyaman ya. Ada ketegangan mental di situ. Jadi situasi sulit atau mengancam tadi ya, yang membuat kalian jadi merasa tidak nyaman karena ada ketegangan mental. Ketegangan mental, wah ini aku belum KKN, teman-temanku sudah, gitu ya. Itu membuat situasi tidak nyaman, ketegangan mental. Jadwalku padat sekali, gitu ya. Tugasku numpuk sekali, gitu ya. Itu membuat ketegangan. Nah itulah stres. Apapun ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, tadi ya, ada yang sepele mungkin dianggap orang lain sepele, tapi buat kita besar. Intinya yang membuat ketegangan mental, yang membuat disebabkan oleh situasi sulit atau situasi yang mengancam. Ya. Bervariasi, ya tingkat stresnya sangat bervariasi. Secara lebih spesifik, ya stres itu adalah reaksi fisik atau psikologis yang muncul akibat situasi yang mengancam. Reaksi fisiknya bisa jadi tadi, detak jantungnya lebih cepat, pernafasan, tekanan darah, keringat, gelisah, gitu ya. Gelisah nanti masuk ke yang psikologis, sulit tidur, gitu ya dampak-dampaknya. Frustrasi, putus harapan, merasa masa depan tuh nggak jelas, gitu-gitu. Nah, ini adalah dampak-dampak dari stres. Nah, dari sini kita belajar apa? Stresor yang sama berlaku untuk semua orang sama nggak? Nggak. Ya, stresornya nih ujian buat kita stres sekali. Ternyata buat teman saya happy dia, malah dia semangat. Semangat, merasa tertantang, terchallenge. Nah, ini bukti bahwa stresornya sama, bisa jadi ada yang menganggap itu sebagai memang distress, sumber stres yang negatif. Ya. Tapi ada yang dianggap itu sebagai eustress atau stres yang positif, membuat dia jadi terarah gitu. Oh, aku sekarang berarti harus belajar ini. Gitu. Aku harus baca PPT kuliah 1 sampai 4 hari ini. Besok PPT 5 sampai 7. Tertata gitu. Ya. Karena ada ujian tadi. Dia semangat gitu. Tapi ada juga yang malah gitu ya, panik. Aduh, gimana nih? Udahlah liburan aja aku. Nah, gitu ya. Nah, melupakan semua ujian ini dengan liburan. Nanti pas menjelang ujiannya tambah stres lagi. Nah inilah distres. Jadi stresornya sama bisa jadi dipersepsi berbeda, gitu ya. Nah, mengapa tadi kalian bisa, kok gitu aja stres gitu ya? Kenapa sih kita perlu concern tentang ini, tentang stres, terutama sebagai kita mahasiswa psikologi di konsentrasi industri organisasi ya, calon-calon praktisi organisasi, ya, calon-calon HR, calon-calon staf di biro SDM gitu ya. Kenapa harus concern soal ini? Karena dampaknya nih ya, stres ini selain tadi ya kondisi fisik, psikologis juga berdampak kemana? Ke apa? Dampaknya kalau kondisinya capek, fisik seorang karyawan, performance-nya ya akan terpengaruh. Atau kinerjanya, work outcomes-nya akan terpengaruh. Absenteeism, bolosan, jadi sering nggak masuk, sering mangkir. Turnover, aku resign aja lah. Gila di sini kerja lama-lama, gitu ya. Turnover, resign. Burnout, ya. Nah, burnout ini stres yang sudah nggak bisa dihandle lagi, sudah overload, gitu ya. Nanti kita bahas apa sih yang menyebabkan stres, gitu ya. Apa yang menyebabkan karyawan itu mengalami stres kerja. Nah, secara umum dibagi menjadi dua, menurut di Robin and Judge ya, dibagi jadi dua, yaitu sumbernya organisasional dan individual. Jadi saling berkontribusi nih. Ada yang sumbernya organisasional, ya. Itu contoh-contohnya ini dari tugasnya memang, ya. Kemudian dari peran dia. Ya, tugas itu pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, gitu ya. Role itu perannya dia misalkan sebagai leader, gitu ya, sebagai seorang manajer, dia punya peran mengembangkan bawahan, itu bisa menjadi sumber stres. Sumbernya adalah karena individunya. Ya, karena memang individunya. Ada yang faktor kepribadian. Di pertemuan awal kita sudah belajar ya soal berbagai variasi kepribadian dan dampaknya, efeknya bagaimana kita sebagai organisasi. Ya. Kemudian self-efficacy. Ya, kemampuan diri untuk menyelesaikan tugas itu bisa menjadi sumber stres juga. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi stres dari sisi individu. Ya. Nah.
Tadi ya, yang peran role ini ada misalkan konflik keluarga pekerjaan. Dari sisi tugas contohnya ya, tadi ada namanya overload tapi ada namanya underutilization. Kebanyakan tugas pusing nggak? Pusing. Nggak ada tugas sama sekali, enak nggak? Nggak enak juga. Nah, ada yang enak ya. Ini calon-calon orang yang nggak pernah stres ini ya. Sama-sama bisa jadi sumber stres. Ya. Overload, tadi tugas numpuk, pusing ngaturnya, gitu ya. Tapi tugas kosong sama sekali nganggur berbulan-bulan juga itu bisa menjadi sumber stres. Ya. Ada juga yang kerjanya di bagian pengelasan itu juga harus kena percikan api terus dengan aroma yang sangat kuat, gitu ya. Itu juga bisa jadi sumber stres. Ada juga yang stres kerja karena harassment, gangguan. Nah ini ya. Besok kita juga harus peka ya terhadap ini. Ada karyawan yang melaporkan harassment, kita harus respon. Jangan malah menyalahkan korban dulu gitu ya. Karena ini sumber stres nih. Ada yang karena takut dipecat, dia menahan diri, tidak berani lapor. Nah ini bisa sangat stressful. Nah, ada juga yang karena hubungan interpersonal dengan bosnya, dengan rekan kerjanya. Ini juga bisa jadi sumber stres. Ada juga yang stres karena perubahan organisasi. Ya, perubahan organisasi yang bisa terjadi. Apa? Penggabungan dua perusahaan. Oke, good. Jadi ada perusahaan A dan B dibeli oleh satu pengusaha, investor gitu ya, digabung. Karyawannya beda dunia nih, gitu ya, beda budaya, beda, digabung dengan budaya yang baru, stres gitu ya. Merger gitu ya, akuisisi gitu. Dibeli, penggabungan itu intinya bisa menjadi perubahan organisasi yang menjadi sumber stres. Pola kerja berubah, budaya kerja berubah, yang tadinya santai-santai sekarang harus serba cepat. Dibeli perusahaan asing misalkan yang stylenya sangat berbeda, itu bisa menjadi sumber stres. Nah kemudian tadi ada konflik keluarga pekerjaan, ini juga bisa menjadi sumber stres ya. Nah mengapa penting kita sebagai HR menyediakan ya. Sekarang ada namanya Employee Assistance Program. Jadi perusahaan itu menyediakan konseling bagi karyawannya. Untuk masalah tidak hanya masalah kantor, masalah keluarga pun juga boleh ya difasilitasi dengan konseling itu. Karena ini menjadi sumber stres juga. Apa sih pentingnya? Kita tadi sudah belajar ya sumber-sumber stres dari organisasi maupun dari individu. Kenapa? Menurut kalian ini penting kalian pelajari sebagai calon praktisi psikologi di organisasi. Kenapa? Yuk, anyone? Jadi kita juga bisa memahami perilaku karyawan di organisasi bagaimana, dan kita tuh sebagai HR itu bisa mengintervensi perilaku stres kerja tersebut biar bisa mengelola performansi karyawan. Oke, ya, good point, Kaila ya, bisa mengintervensi kalau ada tadi ya gejala-gejala yang kita lihat gitu, agar tadi hubungannya dengan apa? Performance karyawan. Oke, good point. Apalagi? Ada yang lain dulu. Terima kasih Kaila. Apalagi? Kenapa sih kalian perlu belajar ini? Tadi ya sumber-sumber stres. Firza, kayaknya ada yang mau disampaikan. Bisa ini Pak, kalau menurut saya mungkin bisa lebih memanajemen juga sumber daya yang ada gitu. Karena misalnya kita sebagai HR kan, terus salah satu tugasnya juga kan gimana caranya biar sumber daya yang ada itu bisa termanajemen dengan bagus, biar HR juga tahu kira-kira kekurangannya yang ada itu saat itu apa, apakah stres atau tidak. Oke. Variasi tugas dan sebagainya gitu ya. Kita menjaga agar SDM jangan sampai mengalami stres yang sampai tadi ya, burnout. Oke. Good. Ada lagi nggak? Kenapa kira-kira? Atau apa pentingnya kalian sebagai HR tahu soal ini? Nah ini dia ya. Tantangan kita sebagai HR harus mempertimbangkan ini. Ya. Ini di Robbins dipaparkan ya, bahwa stres itu ternyata kita perlukan di dunia kerja itu. Ya. Karena hubungan antara stres dan kinerja nih ya, di sebelah sini adalah amount of stress-nya, yang Y-nya adalah performance-nya, level of performance. Kalau level of amount of stress-nya rendah, low, performance-nya gimana? Tinggi atau rendah? Rendah. Ya itu tadi contohnya, kalau nggak ada tantangan, nggak ada challenge, ya karyawan gitu-gitu aja, gitu, santai-santai aja, diem-diem aja, gitu ya. Performance-nya pun akan rendah. Ya.
Tapi kalau stresnya sangat tinggi, tuntutannya sangat tinggi, tugasnya melebihi kemampuan dia, kita lihat performance-nya gimana? Rendah juga. Nah, ini tantangan kita, ya, membuat mencapai titik optimum stresnya. Jadi harus kasih stres karyawan itu. Stresnya dengan apa? Dengan tugas, dengan tantangan, dengan tugas pengembangan diri, gitu ya. Kamu harus improve. Gitu. Itu adalah stresor-stresor, tapi membuat karyawan berada di level performance yang tertinggi. Ya. Dibanding tadi, apa namanya kalau di bawah kemampuan dia? Underutilized. Kemampuannya nggak dioptimalkan, itu stres. Atau overutilized, atau sampai burnout. Nah, ini juga nggak baik. Nah, kita harus sampai di sini nih. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin gimana. Ya. Ada ide, menurut kalian gimana sih caranya? Kalau kalian sendiri deh, kalau kalian mengalami stres, obatnya apa? Apa? Tidur. Apa lagi? Cari suasana baru, Pak. Cari suasana baru. Apa lagi? Makan. Makan. Oke. Apa lagi? Makan yang apa? Makan yang kayak apa? Ada kriteria khusus untuk makanannya yang menjadi obat stres? Oh, manis. Ya. Ada yang lain? Junk food, Pak. Yang harus pedas gitu ya? Pedas, panas, atau junk food yang harus berlemak banyak gitu ya? Creamy gitu ya? Oke, apa lagi? Apa obat stres kalian? Olahraga, Pak. Olahraga. Oke. Sehat ya. Untuk imbangi lah, makan habis junk food terus olahraga. Ya. Oke. Nah, tapi kita sebagai karyawan, tapi juga sebagai agennya organisasi yang mengelola karyawan kita agar optimum tadi, harus punya pendekatan secara organisasi juga, secara sistem juga. Gimana caranya? Biar level stresnya optimum. Tadi, biar nggak kekurangan, biar nggak kelebihan. Secara organisasi. Secara kalian orang HR, membagi tugasnya seperti apa? Apa yang perlu kalian perhatikan? Kapasitas diri karyawan. Kapasitas diri karyawan. Bisa diketahuinya dari apa itu? Dari tes. Berarti kapan kita melakukannya? Pas rekrutmennya gitu ya. Di screening. Punya profil karyawan gitu ya. Kapasitasnya tadi. Karena kita akui berbeda-beda. Gitu ya. Apalagi? Good point. Apalagi? Apa yang bisa kita lakukan secara organisasi untuk mencapai titik optimum tadi? Pengaturan jadwal karyawan. Pengaturan jadwal. Menarik. Karena hubungannya gimana? Misal kayak di tambang atau Hmm. di listrik. Hmm. Jadi kayak harus ada shift malam, shift Hmm. biar mereka itu tidak stres kerja di jam itu terus-terusan gitu. Kayak per bulan atau per minggunya berbeda shiftnya seperti itu. Ada shift gitu ya. Jadi nggak shift malam terus gitu ya. Tapi di rolling, di rotasi. Good point. Menurut Robin, yang mempengaruhi stres itu ya tergantung demand dan resources-nya. Demand itu tuntutan tugas yang kita bebankan ke karyawan. Resources itu sumber daya yang karyawan miliki. Sumber daya baik di dalam dirinya maupun di lingkungannya. Ya. Sederhana gini, besok kalian akan UAS, ya ancamannya UAS. Kapasitasnya kalian punya nggak untuk menyelesaikan UAS itu? Kalian belajar nggak? Kalian ikut kuliah nggak? Kalian menyimak materi dosen nggak? Punya catatan nggak? Ya, itu kapasitas. Nah, kalian sedang dalam kondisi fit nggak? Kalian sedang rentan atau enggak? Kalau sedang rentan, sedang nggak fit, sedang pilek gitu ya, sedang moodnya jelek, kan? Itu kerentanan tuh. Kalian rentanannya tinggi. Ancamannya tinggi, 10 katakanlah, kerentanan 10, 100, kapasitasnya kalian hanya 10. 100 bagi 10. Lebih besar resiko stresnya. Tapi kalau ancamannya tadi ya sama-sama 10 katakanlah, tapi kalian itu rentanannya rendah, sedang tidak rentan, ya, dan kapasitas kalian tinggi, itu jadi kecil resiko stresnya. Kalian sudah siap, kalian punya kemampuan di situ. Itu ya pembahasan kita. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan soal stres? Atau ada yang tentang stres? Izin tanya, Pak. Ya. Sebenarnya saya masih agak sedikit bingung antara hubungan kan mood swing dan juga stres itu kan saling berhubungan gitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu kira-kira mood swing ini terjadi karena stres atau stres terjadi karena mood swing gitu.
mood swing ya, atau lebih ke suasana hati kita Iya, yang perubahan. berubah ya, itu karena stres atau stres Yang membuat ini kayak ayam sama telur ya, duluan mana. Ya, menarik ya. Nah, kalian kalau kita bisa lihat di sini tadi kondisi suasana hati itu masuk yang mana? Kerentanannya. Ya. Nah, ini ancaman itu situasinya yang kalian sedang hadapi. Ya. Nah, mereka tuh berkolaborasi tuh, ya. Yang kemudian menyebabkan seberapa stres kalian, tapi sangat tergantung kapasitasnya. Misalkan ya di rumah stresnya karena peran tadi ya, di rumah itu harus dimarahi istri atau istri minta ini yang kalian sulit penuhi, bahwa apa kepikiran sekali tuh sampai kantor. Sampai kantor kepikiran, moodnya sedang, suasana hati sedang tidak bagus. Ditanyain bos, kamu kasih ini ya briefing ya ke anak-anak ya, yang setiap hari dia lakukan itu, setiap minggu dia melakukan itu, tapi karena minggu ini dia sedang lagi rentan, jadi aduh pak, saya pak nih yang kasih briefing, aduh pak gimana pak, kenapa kamu biasanya setiap hari kamu setiap minggu kasih briefing kok, pak kalau nggak dulu gimana, stres sekali. Karena tadi suasana hatinya sedang tidak bagus, dia sedang rentan. Padahal ancamannya sama. Solusinya tadi di kapasitas ini tadi kita tingkatkan. Misalkan ya dengan dibekali manajemen stres, kemampuan manajemen stres, kemampuan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi si karyawan ini bisa memilah-milah ini kehidupan kantor, ini kehidupan pribadi, dia tetap bisa profesional ketika sudah sampai di kantor. Dia simpan dulu nih masalah-masalah pribadinya, dia tidak izinkan ini mempengaruhi moodnya. Profesional kan gitu ya, sampai kantor ya tetap membaca berita ya tetap sambil senyum bacanya, walaupun sudah banyak masalah. Ini karena kapasitasnya sudah meningkat, dia sudah tahu tentang profesionalisme, sehingga stresor yang sama jadi tetap bisa dia kendalikan, tidak terlalu resiko tinggi. Itu ya. Paham Pak. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu ya. Pertanyaan lagi boleh tanyakan di grup, ya kita berdiskusi di sana. Minggu depan kita akan belajar soal motivasi. Nah, motivasi klasik. Nah, kalian sudah dibagi kelompok. Per kelompok nanti akan memaparkan teori-teori motivasi klasik. Ya sudah dibagi di WA grup, silahkan dicek. Silahkan cari di buku referensinya Robbins dan Reggio. Kalian review, kalian diskusikan, kemudian presentasikan di kuliah 6. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Semoga ada manfaat yang kita bisa ambil dari kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.